Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Hidayat, CGP Angkatan 9. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul sebelumnya. Yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran dan melaksanakan keputusan tersebut, maka guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, yang kedua, memahami dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat, manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir, penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, yaitu kesiapan belajar, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Adapun kesiapan belajar murid yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal agar guru mengetahui apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid tersebut. Yang kedua, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu profil belajar murid. Faktor yang mempengaruhi profil belajar murid diantaranya yaitu lingkungan belajar, budaya atau kebiasaan, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid tersebut dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan merefleksi terhadap praktek pengajaran yang telah dilaksanakan. Yang keempat, bertanya kepada guru sebelumnya. Dan yang kelima, menggunakan berbagai penilaian formatif atau diagnostik. Lalu bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi? Ada 3 strategi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, berdiferensiasi konten, yang kedua, berdiferensiasi proses, dan yang terakhir, berdiferensiasi produk. Adapun strategi berdiferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian tanpa menurunkan standar kurikulum. Berikutnya adalah berdiferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan siswa berlatih, memahami, atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dilalui oleh murid. Yang ketiga, berdiferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berikutnya adalah bagaimana keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang sebelumnya. Yang pertama, keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Pada modul 1.1, Ki Hajar Dewantara menyampaikan maksud dari pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, serta menyadari keunikan setiap murid. Berdasarkan keunikan tersebut, maka dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang unik, berbeda satu sama lain, sesuai kodrat alam dan zamannya. Berikutnya adalah modul 1.2 dengan modul 2.1. Keterkaitannya adalah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru penggerak haruslah berpihak kepada murid, melaksanakan refleksi, mandiri,
kolaboratif, dan inovatif agar dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Sehingga hal tersebut sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya adalah keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan strategi berdiferensiasi dapat dijadikan salah satu prakarsa perubahan yang dapat mewujudkan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu pantaskan diri, memotivasi, menuntun kekuatan kodrat murid agar menjadi insan, cerdas, kreatif, tampil, dan berwawasan global yang berlandaskan iman dan takwa. Yang terakhir yaitu keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, dibutuhkan manajemen kelas yang efektif agar strategi tersebut bisa berjalan dengan baik. Salah satunya dengan cara membuat kesepakatan kelas yang sesuai dengan budaya positif. Demikianlah pemaparan kami, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.